Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Alsen TV, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa. Salawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa Alsen TV, sesaat lagi kita akan menyaksikan tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Rifki SBM SE MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, pendengar, hadirin mustami'in al-kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita bergerak menuju penghujung Ramadan. Sudah setengahnya kita lewati dengan penuh pengharapan kepada Allah. Apa yang kita lakukan amal ibadah pada bulan Ramadan 1440 Hijriah kali ini diterima dan menjadi kebaikan yang Allah lipat gandakan pahalanya di yaumil kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentu saja kenapa harus dibahasakan atas karunia dan rahmatnya Allah? Karena Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, karena kemuliaan Allah, karena rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, mereka berbahagia, huwa khairum mimma yajma'un. Punten, rasa bahagia itu lebih baik dari apapun yang kita kumpulkan, dari apapun perkara dunia yang kita akumulasikan, yang kita persiapkan. Segalanya perkara dunia itu, karena memang ada perintah di dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Kita punya bagian di dunia. Nah, dalam melaksanakan bagian itu syaratnya agar menjadi nilai ibadah adalah fabidzalika falyafrahu, harus dibarengi dengan rasa bahagia. Contoh, kita melaksanakan sholat. Sholat akan punya nilai ibadah kalau pelaksanaan sholat itu dengan rasa bahagia. Kita melaksanakan ibadah saum. Saum ini akan punya nilai ibadah kalau pelaksanaannya dilandasi dengan rasa bahagia. Begitu pula sodako, menyantuni anak yatim, fakir miskin, dan lain sebagainya akan menjadi nilai ibadah kalau dilandasi dengan rasa bahagia. Termasuk kita akan mencoba mengkaji tentang rahasia-rahasia yang Allah tanamkan di dalam Al-Quran, yang baginda tercinta Muhammad SAW sampaikan tentang turunnya Al-Quran, Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita. Insya Allah beberapa di antara kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam, sebagai patokan, sebagai pedoman, sebagai petunjuk yang tentu dalam melaksanakannya itu perlu ada kriteria khusus. Apa yang maksud dengan kriteria khusus? Tidak sembarang orang bisa membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini berbahasa Arab. Karenanya kita bersyukur kepada para ulama, kepada para tabi'in, kepada para sahabat yang telah mempermudah bacaan Quran. Karena sebelumnya Al-Quran ini tanpa syakal.
sebelumnya Al-Quran ini tanpa titik, tidak ada tasdid, tidak ada sukun, bahkan tidak ada petunjuk ayat. Karenanya kodifikasi Al-Quran, penomoran ayat, kemudian letaknya surat nomor surat 1 sampai 114 dan lain sebagainya merupakan perkara baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, namun ini diperlukan sehingga para ulama menyebut ini termasuk bid'ah yang wajib. Karena tanpa adanya kodifikasi Al-Quran ini, umat di masa kini tentu sulit untuk mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang dia mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada yang lain. Bahkan ini ada syarat tertentu ketika kita mau membaca Al-Quran. Masuk kategori sunnah. Seperti apa? Contoh, punya wudhu terlebih dahulu, kemudian menghadap kiblat, kemudian dengan penuh tadarru, dengan penuh tawadu ketika kita membaca Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Sebelum kita membuka tadi keutamaan-keutamaan Al-Quran, rahasia-rahasia sebetulnya apa sih Al-Quran itu, kita akan bicara tiga hal dulu. Pertama, dari segi pemaknaan atau apa disebutnya definisi yang disebut dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini adalah kalimat berbahasa Arab. Nuzulul Quran kalimat berbahasa Arab setidaknya diambil dari 3 asal kata. Asal kata atau dari 3 fi'il madi. Yang pertama adalah dari angzala. Angzala yunzilu inzalan, akroma yukrimu ikroman. Yang kedua diambil dari fi'il madi nazzala yunazzilu tanzilan. Kemudian yang ketiga diambil dari kata nazala. Nazala yanzilu nuzulan. Nazala yanzilu nuzulan. Nah, ini ketiga asal kata ini maknanya sama, ya, turun. Tetapi kalau yang kedua, yang 1 dan kedua itu maknanya menurunkan atau diturunkan sehingga membutuhkan objek, disebutnya kalimat muta'adi. Ya, contoh ini yang suka dipakai di dalam Al-Quran, ya, ketiga fi'il madi ini, ketiga fi'il madi, mudhore dan masdarnya dipakai di dalam Al-Quran. Anzala yunzilu inzalan. Makanya kalau sebagian ulama cocoknya itu bukan nuzulul Quran tetapi inzalul Quran. Kenapa inzalul Quran? Karena Al-Quran itu kan diturunkan. Ada orang yang menurunkannya, ada zat yang menurunkannya. Al-Quran itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkannya Allah. Berarti ini subjeknya adalah Allah, fa'ilnya adalah Allah, sehingga Allah menurunkan Al-Quran. Kalimat menurunkan dalam bahasa Arab itu disebut dengan inzal masdarnya, atau tanzil. Maka yang cocok tuh inzalul Quran atau tanzilul Quran. Karena Al-Quran tidak turun secara sendirinya. Nuzulul Quran itu turun secara sendirinya. Kemudian kalau kalimat tanzilul Quran, kenapa tidak digunakan lebih ke nuzulul Quran? Karena kalau tanzilul Quran berarti harus ada subjek atau ada fa'il yang dicantumkan. Misalnya tanzilullah Al-Quran, ya, tanzilullah Al-Quran, atau ini fa'ilnya misalkan disembunyikan, sehingga ya biar mudah, sudahlah nuzulul Quran, turun Quran tuh, ya, ini sudah perkara yang pasti bahwa Al-Quran ya memang sudah turun, ya, nuzulul Quran, sudah turun nih Quran. Dari penamaan itu kita tidak perlu mempermasalahkan, karena yang namanya perbedaan sampai dengan hari kiamat. Apa kata Nabi? Khilafu ummati rahmatun. Perbedaan yang terjadi di antara umatku itu merupakan rahmat, merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita jaga dari perbedaan itu adalah al-ittihad, persatuan. Justru dengan adanya perbedaan kita saling menguatkan satu sama lain. Termasuk ikhtilaf yang kedua, perbedaan yang kedua itu tentang turunnya Al-Quran. Sebetulnya turunnya Al-Quran itu kapan sih? Kalau di kita 17 Ramadan itu yang masyhur. Maka yang masyhur yang satu lagi ini riwayatnya masyhur juga, ada di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kalau di bayangan kita Lailatul Qadar itu dari tanggal 20 sampai 30 atau 10 malam terakhir, karena ini mengikutkan dengan hadis sabda baginda tercinta Muhammad SAW.
hidupkan 10 malam terakhir, ada malam kemuliaan di situ, malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, jadi yang masyhur itu tanggal 17 Ramadan atau pada malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul 10 hari terakhir berarti kita tidak bisa menentukan kapan, tanggal 21 kah, tanggal 23 kah, tanggal 24, tanggal 25. Atau di dalam literasi lain disebut turunnya Al-Qur'an itu yaumal taqal jam'ani. Nah, ada pada hari dua pertemuan, dua perang besar, yaumal taqal, yang itu perang Badar. Maka jadi muncul ada definisi, oh perang Badar 17 Ramadan. Oh ini Lailatul Qadar itu juga pada 10 akhir Ramadan. Maka yang jelas kapan sih sebetulnya turunnya Al-Quran? Apakah 17 Ramadan atau 10 terakhir bulan Ramadan atau kapan? Yang jelas jawaban yang pasti adalah syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahwa turunnya Al-Quran itu pada bulan suci Ramadan, itu yang pasti. Dan ini tidak ada perdebatan masalah ini. Turunnya Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Sekali lagi, kita tidak usah tabu dengan perbedaan, tidak usah tabu dengan khilafiyah. Karenanya kita jangan membatasi diri. Duh, mau ngapain kamu? Mau peringatan nuzulul Quran? Nah, peringatan nuzulul Quran tanggal 2 tilu misalkan. Tuh nyambung kuduna 17. Nah ini, jadi kapan ini nuzulul Quran? Pokoknya sepanjang Ramadan itu sah digunakan untuk peringatan nuzulul Quran. Jangan sampai ada bahasa, kenapa ini sekolah nggak mengadakan nuzulul Quran? Udah kelewat tanggal 17-nya. Nah, ini tidak seperti itu. Karena tentang penanggalannya juga masih menjadi khilafiyah para ulama. Kemudian yang ketiga, yang menjadi pertanyaan, bagaimana sebetulnya prosesi turunnya Al-Quran? Yang masyhur ini dibagi 3 fase turunnya Al-Quran. Yang pertama, fase turunnya Al-Quran itu adalah ke Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu secara sekaligus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Lauhul Mahfuz secara sekaligus. Kemudian secara sekaligus pula dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah juga sama, itu proses penurunannya sekaligus dan pada bulan suci Ramadan. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan secara berangsur kepada baginda tercinta Muhammad SAW, dari Baitul Izzah diturunkan secara berangsur kepada baginda tercinta Muhammad SAW. Dan ini terjadi awalnya pada bulan suci Ramadan pula. Ya, sebagian menyebutkan justru terjadinya pada saat itu 17 Ramadan. Karenanya fase-fase ini kita menjadi paham bahwa Al-Quran itu satu kesatuan yang utuh. Kalau misalkan ada bertanya, berarti baginda Nabi ini tidak tahu Al-Quran secara keseluruhan. Yang lebih tahu adalah malaikat Jibril. Ini juga menjadi pertanyaan kita awam, namun sudah terjawab oleh para ulama. Apa kata para ulama? Bahwa yang Jibril itu tugasnya hanya menyampaikan risalah. Jadi bukan mentalkin. Tetapi ini perintah Allah. Kalau suratnya itu istilahnya suratnya tertutup. Jadi Jibril tuh nggak tahu apa sebetulnya rahasia di balik ayat. Begitu, karena kita harus meyakini baginda tercinta adalah sebaik-baik makhluk. Baginda Muhammad SAW adalah kekasih Allah, yang dimana rahasia Allah itu yang pertama kali tahu adalah baginda Muhammad SAW. Namun tetap bahwa baginda Nabi punya sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan sifat a'radul basyariyah. Contoh di dalam surat Al-Kahfi ayat 10 ya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kul innama ana basyarun, bahwa saya seorang manusia. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang baginda Nabi menegaskan, mengokohkan, menguatkan kita semua bahwa Allah adalah yang Maha Esa. Sehingga siapa yang ingin bertemu dengan Allah seperti bertemunya baginda tercinta Muhammad SAW bi ainai ra'sihi, kita harus sepakat bahwa baginda Nabi melihat Allah secara langsung pada saat mi'rajnya baginda tercinta Muhammad SAW. Bi'ainai ra'sihi, dengan kedua mata kepalanya baginda Nabi melihat secara langsung. Wa may yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin melihat Allah
Seperti halnya baginda Nabi melihat Allah secara langsung oleh mata telanjang kita. Falyamal amalan salihah, maka dia harus beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan sesekali dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam puasa baginda Nabi itu mensabdakan lis-shaimi farhatani yafrahu bihima farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa, Allah kasih dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah pada saat dia berbuka puasa. Kemudian kebahagiaan yang kedua, inda liqa'i rabbih, pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah keniscayaan. Kita semua ingin mengetahui zat yang kita sebut selama ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wujudnya Allah seperti apa? Bahkan wahdatul wujud. Yang wujud itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha yang ada tuh hanya Allah. Kita itu sebetulnya tidak ada, tetapi diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin mengetahui. Karena itu perlu dilandasi dengan amal soleh dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 3 hal yang menjadi catatan. Pertama, tentang tadi bagaimana atau apa yang disebut dengan definisi nuzulul Quran. Kenapa istilah itu muncul? Kemudian yang kedua, kapan terjadinya? Yang ketiga, bagaimana proses turunnya? Al-Quran sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka sebaik-baik amalan, sebaik-baik ubudiyah adalah mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Karenanya dalam hal ini kita perlu meyakini satu saja. Apa yang harus kita yakini? Bahwa Al-Quran itu mukjizat bagi umatnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengetahui bahwa Al-Quran ini sebagai mukjizat, maka akan menggunakan Al-Quran ini sebagai senjata kita, sebagai alat perang kita, sebagai peluru untuk mengalahkan musuh, sebagai alat untuk menggaulkan tujuan kita, cita-cita kita. Karenanya 3 nih keutamaan daripada Al-Quran. Kalau kita bahas keutamaannya ya banyak banget, ya kan? Kalau bicara perintah saja dalam Al-Quran, waduh luar biasa. Kalau kita gali itu lebih dari 1000 perintah Allah dalam Al-Quran. Begitu pula berbanding lurus dengan larangannya. Ada perintah, otomatis ada larangan. Contoh, ada perintah puasa, berarti ada larangan untuk tidak puasa. Ada perintah mengeluarkan zakat, berarti ada larangan untuk tidak mengeluarkan zakat. Ini berbanding lurus ini kalau kita gali Al-Quran. Nah, bicara keutamanya 3 saja. Pertama, Al-Quran itu adalah sebagai bacaan itu sendiri. Al-Quran sebagai bacaan. Satu-satunya bacaan al-muta'abbadu bitilawatihi, akan bernilai ibadah ketika membacanya. Bagaimana bernilai ibadah membaca Al-Quran? Adalah per huruf. Setiap huruf jadi ibadah. Contoh, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf. Kalau tasjidnya dihitung, maka ada 21 huruf. Maka seseorang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 1 kali sama dengan dia mendapatkan pahala 190 kali. Nah, kok bisa 190 kali? Karena manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan itu dibalas minimal 10. Maka kalau 10 kali 19 190 luar biasa, atau 210. Itu. Jadi pahala minimal membaca 1 huruf Al-Quran itu 1:10. Itu kata Sayyidina Ali. Kalau dalam keadaan tidak punya wudhu. Kalau punya wudhu 1:25. Kalikan saja 21 kali 25. Kalau dibacanya sholatnya sambil duduk, maka pahalanya 1:50. Kalau bicara membacanya pada saat sholatnya sambil berdiri 1:100. Berarti sekali baca bismillah di dalam sholatnya sambil berdiri, pada saat qiyam dia membaca bismillahirrahmanirrahim, dapat pahala berapa? 2100. Luar biasa. Apalagi kalau kita membaca Al-Fatihah tuh. Al-Fatihah itu menjadi rukun sholat. Al-Fatihah itu sabul masani.
tujuh ayat yang diulang-ulang. Maka Al-Fatihah ini menjadi rukun sholat dan tidak ada yang mengikhtilafkan. Tidak ada yang membedakan bahwa para ulama sepakat tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat itu membatalkan sholat atau sholatnya tidak sah. Yang ikhtilaf, yang mana yang ikhtilaf itu ya tentang contoh apakah baca bismillahnya dikeraskan atau dipelankan, itu ikhtilaf. Ya, Ustaz, kenapa sih harus bahas ikhtilaf? Kita harus tahu ikhtilaf itu karena agar kita bisa menentukan sebetulnya yang mana pilihnya. Ya, ikhtilaf di dalam Bismillahirrahmanirrahim, di dalam Al-Fatihah tentang bismillahnya ikhtilaf, apakah dikeraskan atau dipendekkan. Maka kita akan menerangkan begini saja. Kalau misalkan ayat daripada Al-Fatihah semuanya sepakat ulama 7 ayat. Kalau pakai bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin kedua, yang ketiga Ar-Rahmanirrahim, yang keempat Maliki yaumiddin, yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang keenam Ihdinas siratal mustaqim, ayat yang ketujuh Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana kalau misalkan dia Al-Fatihah dalam sholat, katanya kan 7 ayat tapi nggak baca bismillah. Maka para ulama menjelaskan 7 ayatnya jadi begini. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ketujuhna ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 7 ayat. Nah, jadi sama. Makanya kalau yang bismillahnya dibaca jahar, dibaca keras pada saat sholat membaca Al-Fatihah, bismillahnya dibaca keras. Ini makruh. Kita waqaf pada siratal ladzina an'amta alaihim, makruh waqaf. Utamanya wasal. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa? Karena baca Al-Fatihah termasuk bismillah di dalamnya, sunnahnya adalah per ayat sampai ayat ke-7. Kalau bismillahnya berarti dibaca ayat ke-7-nya disempurnakan 1 ayat, karena kalau misalkan pakai waqaf di situ jadi tasabuh ke 8 ayat. Begitu kalau misalkan tidak membaca bismillah, maka sunnahnya Siratal ladzina an'amta alaihim, waqaf di situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi sepakatnya bahwa membaca Al-Fatihah merupakan surat pertama Al-Qur'anul Karim, wajib hukumnya di dalam salat. Yang jelas kita harus sepakat bahwa pahala membaca Al-Quran adalah luar biasa besarnya. Bacaannya, membacanya saja. Bahkan jadikanlah Al-Quran itu, bacalah Al-Quran, iqra'ul Quran fi buyutikum. Bacalah Al-Quran di rumah-rumah kalian. Jangan jadikan Al-Quran itu seperti kuburan. Jadi rumah yang tidak suka dibacain Al-Quran itu seperti kuburan. Kalau konotasinya kuburan tuh menyeramkan, takut, istilah Sundana geuman, sieun di kuburan tuh. Makanya baca Al-Quran agar menjadi penerang di rumah itu. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Membaca Al-Quran, maka Al-Quran ini pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat, memberikan bantuan, memberikan pertolongan, akan mengurangi dosa kita, akan membuat taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan seterusnya. Ini Al-Quran dari segi bacaannya saja berpahala luar biasa. Bahkan ketika kita misalkan pindahan rumah baca Al-Quran, namanya walimatul waqirah. Pada saat pindahan rumah disunahkan membaca Al-Quran. Bahkan ada para ulama yang merutinkan baca Al-Quran. Contoh malam Jumat jangan ketinggalan baca Yasin. Hari Jumatnya jangan ketinggalan baca Al-Kahfi. Karena itu ada pahala-pahala khusus, pahala-pahala tersendiri. Baca Yasin demikian pahalanya, kemudian baca Al-Kahfi demikian pahalanya. Pada saat kita seorang ibu misalkan hamil 4 bulan baca Quran, 7 bulan baca Quran.
Kok 4 bulan 7 bulan aja baca Quran? Ya bagusnya mah tiap hari, cuman bisi ini mah malas begitu ya. Minimal pada 4 bulanan, minimal pada 7 bulanan, idealnya setiap hari. Apalagi ini baca Quran pada bulan suci Ramadan. Luar biasa pahalanya berlipat ganda. Banyak kita mendengar, apa ini kegiatannya sebelum berbuka? Khotaman Quran. Waduh, khotaman Quran berarti kalau misalkan berkumpul tuh 30 orang, satu orang 1 juz. Maka pas adzan maghrib itu selesai khotam Al-Quran, ditutup doa khotaman Quran. Luar biasa. Bahkan ini kebiasaan khotaman Quran ini juga diikutkan tuh, ada di Mekah, ada di Madinah khotaman Quran. Meskipun tidak ada pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu khotaman Quran, ngariung khotaman Quran, apalagi ditambah tumpeng begitu ya. Itu menjadi budaya kita. Namun tadi bacaan Quran ini karena bernilai ibadah, maka dibaca dimanapun juga itu menjadi ibadah. Tempatnya menjadi tempat yang baik, yang membacanya mendapatkan kemuliaan, yang mendengarkannya juga mendapatkan kemuliaan. Itu satu dari segi bacaan. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu sebagai pedoman. Sebagai apa? Sebagai pedoman. Contoh di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9 Allah berfirman, Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin. Ini catatan, wa yubashshirul mu'minin, kabar gembira bagi orang yang beriman. Kenapa dibahasakan wa yubashshirul mu'minin, kabar gembira bagi orang yang beriman? Ini kita harus berbahagia punya peta, ibaratnya GPS. Ya, peta. Maka ada dalam GPS itu ada petunjuk tuh, kita mau misalkan ke Jakarta, maka jalur ke Jakarta ditunjukkan nih, bisa melalui ini, bisa melalui itu, bisa melalui jalur darat, bisa melalui jalur udara, bisa melalui tol, bisa tanpa tol. Itu ada petunjuknya. Kita bisa milih petunjuk yang mana, tergantung posisi kita di mana nih. Kalau misalkan dari Bandung kota, maka lewat sini dulu. Kalau misalkan dari Lembang, dari sini dulu. Kalau misalkan dari Banjaran, dari sini dulu. Itu sehingga kita tahu goalnya, titik akhirnya di mana, ujungnya di mana. Itu adalah fungsi peta. Itu adalah fungsi maps, itu adalah fungsi GPS, itu adalah fungsi Al-Quran. Kita tahu ujungnya kemana. Kalau kita bergerak menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, kita bergerak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jalan-jalan yang ditempuh ini harus sesuai dengan pedoman Al-Quran. Harus sesuai dengan pedoman yang dilontarkan, yang disampaikan baginda tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadisnya, dengan sabda-sabdanya. Maka kalau tidak melalui GPS ini, tidak melalui pedoman ini, ada kemungkinan kita sesat, ada kemungkinan tidak sampai kepada tujuan kita. Karenanya memahami maps itu, Nabi bersabda, at-turuku ilallahi ka'adadi anfasil khalqi. Jalan menuju Allah itu sebanyak bilangan napas manusia. Kalau kita menyebut napas manusia itu berapa sih? Satu orang saja itu bisa berapa miliar yang dikeluarkan. Satu orang, kalau 2 orang, kalau 3 orang, kalau seluruh penduduk bumi ini mengeluarkan napas berapa? Gimana ngitungnya, sudah tidak terbatas. Artinya jangan sampai kita menisbatkan diri kita bahwa jalan kita ini yang paling benar menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Sehingga haram hukumnya kita menyombongkan diri. Sehingga haram hukumnya kita mengikrarkan bahwa jalan saya yang paling benar, jalan yang lain adalah salah. Karena Allah memberikan peluang dengan Al-Quran, dengan pedoman ini bagi orang yang beriman untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan bilang bahwa perbedaan jalan, perbedaan cara, bedanya metodologi adalah suatu hal yang wajar, manusiawi, sunnatullah. Ini menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara tentang jalan, ibaratnya maps lah. Ya, bicara seperti tadi GPS, kita harus adil menyampaikan kepada manusia, kepada sahabat kita dengan Al-Quran, bahwa
kita misalkan ingin mendapatkan kemuliaan Ramadan melalui sholat taraweh, harus adil menyampaikan hukum taraweh. Jangan sampai taraweh yang benar adalah rokaat ini, karena yang lain itu salah, yang lain itu ditolak. Tidak seperti itu. Kenapa? Harus adil menyampaikannya. Kalau memang ada hadis yang sekian, maka sampaikan hadisnya. Kalau misalkan ada ulama yang berpendapat sekian, sampaikan. Jadi biar masyarakat tahu bahwa jalannya, oh gini banyak ya. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Untuk mencapai kemuliaan Ramadan dengan man qoma ramadhana, dengan beribadah di malam harinya, kemudian mendapatkan pahala yaitu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dengan qiyamnya itu, maka cara rokaatnya ini berbeda-beda. Kasih tahu, silahkan ngambilnya yang mana. Pada ujungnya biqadril istito'ah, sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak bisa jalan kita dipaksakan jalan yang lain. Kalau terjadi seperti itu, berarti punten di maps itu akan macet. Karena semua orang diarahkan ke situ, yang terjadi macet. Makanya ada jalan nih yang istimewa, yang orang lain tuh orang lain banyaknya di situ nih. Wah, saya nyalincet di sini. Wah, berbeda. Contoh, umumnya orang itu melaksanakan baca Al-Quran itu 1 hari 1 juz. Maka kita ingin jalur khusus. Apa itu? Bukan sekedar 1 juz, tapi setelah selesai baca Al-Quran 1 juz, saya ngasih 5 box makanan kepada yang berpuasa. Waduh, itu jalur khusus. Ya, jadi kita harus ada tips and trick bagaimana cara istilahnya, maaf ini ekstrim ya, merayu Allah Subhanahu wa taala. Memperoleh perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 kali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ini Ramadan ini dalam 1 tahun itu sebulan. Bukan sekali ya, tapi sebulan. Maka momentumnya ini harus dioptimalkan sehingga asarnya, dampaknya 11 bulan berjalan ke depan itu kita masih memperoleh ujroh, memperoleh balasan, memperoleh kebaikan dari Ramadan itu. Karenanya penting kita punya jalur-jalur strategis, jalur-jalur pintas menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan jalur pintas ini tidak bisa dipaksakan kepada yang lain. Karenanya kita sering mendengar riwayat bahwa Nabi melakukan ini sementara menganjurkan sahabatnya ini. Jadi tidak semua yang dilakukan Nabi dilakukan oleh sahabatnya. Tidak semua yang dilakukan sahabat dilakukan juga oleh Nabi. Nabi hanya mengizinkan, Nabi membiarkan, Nabi tidak melarangnya. Inilah jalan menuju Allah begitu indahnya. Kalau dalam bahasa lain bahwa jalan menuju Allah itu disebut dengan turuk atau tariqah, atau misalkan jalur sufi, maka kita ketahui saja tariqah yang diakui al-mu'tabarah itu ada 43. Ada 43 tariqah. Ada Asyadziliyah, misalkan ada Idrisiyah, ada Tijaniyah, ada Naqsabandiyah, dan lainnya. Maka thariqah itu semuanya thariqah yang dia itu ingin menerapkan ihsan dalam beribadah, ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui jalur ruhani. Namun bergeraknya sama. Sebelum jalur ruhani, coba jalur jasmaninya. Sebelum bicara thariqah, bicara juga apa syariatnya bagaimana, kemudian hakikatnya bagaimana, baru bicara thariqah. Bicara syariat, bicara hukum-hukum Islam nih. Bicara tentang, bagaimana nih hukumnya taraweh, bagaimana hukumnya baca Quran, bagaimana kalau misalkan baca Quran lagi sedang dalam keadaan haid, bagaimana kalau sedang junub, bagaimana kalau misalkan yang junub kemudian dia sahur belum sempat mandi tapi sudah masuk waktu subuh. Nah, ini perlu, syariat ini perlu disampaikan kepada umat. Dan ikhtilafnya juga disampaikan bahwa jalan ini bisa, jalan ini bisa, jalan ini bisa. Gitu kan? Kan orang yang tahu jalan itu fleksibel. Punten, orang yang tahu jalan apa? Fleksibel. Contoh, saya misalkan dari Lembang mau ke Alfa Tauri, mau ke sekolah. Maka ketika ngikuti sama driver malah lewat ledeng. Gak marah. Padahal di dalam bayangan itu lewat Punclut lebih cepat, lurus begitu misalkan. Tapi malah lewat ledeng, nggak masalah. Kenapa? Karena tahu lewat ledeng bisa nyampe Palasari.
Ya, lewat Punjurut bisa. Nah, begitu nyampe Ledeng, beloknya itu malah ke Cipaganti. Padahal bayangan misalkan ke Cihampelas bisa. Nantinya tinggal lurus. Tetapi karena tahu Cipaganti bisa, Cihampelas bisa, misalkan mau lewat kebun binatang bisa, mau lewat Unikom bisa. Jadi fleksibel. Kenapa? Karena tahu lewat situ juga bisa. Cuman kita bicara, tapi kan lebih cepatnya lewat ini. Nggak bisa menentukan cepatnya kemana. Karena bisa jadi jalurnya pendek tapi macet. Kan begitu? Atau jalurnya nggak macet, cuman banyak lampu merah. Atau misalkan kita nggak tahu di jalan itu apakah mungkin ada truk mogok dan lain sebagainya. Kita nggak ngerti. Karena kita hanya wajib ikhtiar sesuatu yang kita jalani. Sesuatu yang akan datang itu ya bertawakal kepada Allah. Bahkan yang kita lakukan sekarang itu penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang memaksakan bahwa jalannya yang paling benar adalah orang yang nggak paham kalau banyak jalan, adalah orang yang punten, dalam bahasa lain disebut juhala, disebut supaha, disebut orang yang bodoh. Karena dalam hal ini bicara tentang Al-Quran sebagai pedoman, ini membuka cakrawala kita bahwa menuju Allah bisa berbagai macam cara. Dan kita tidak boleh menisbatkan, mengikrarkan bahwa cara kita menuju Allah adalah cara yang paling benar. Itu yang kedua, Al-Quran sebagai pedoman. Terakhir, Al-Quran itu sebagai penenang. Bagaimana maksudnya Al-Quran sebagai penenang? Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Maka Al-Quran itu turun sebagai syifaa'un, sebagai obat penawar hati, wa rahmatun, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, terjadi di dalam hati kita itu menjadi tenang. Bahkan ini di dalam kitab Risalatul Mu'awanah menjadi bagian zikir yang paling utama, bahwa kita disyariatkan faida qadaitumus shalah fadhkurullaha. Kalau sudah selesai sholat, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zikir yang paling utama setelah selesai sholat fardu adalah sholat itu sendiri, yaitu sholat sunat. Sholat sunat yang mengikuti sholat fardu disebut sholat sunat rawatib. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Setelah sholat sunat, maka ada yang paling utama zikir itu dengan membaca Al-Quran. Maka tidak sedikit ulama yang mengamalkan habis sholat baca Quran. Padahal ketika sholat baca Quran, Al-Fatihah, kemudian baca surat. Ada yang baca suratnya panjang, ada yang baca suratnya secara tartil, tahsin, pelan. Ada yang misalkan baca Qurannya, suratnya sampai 1 juz, dan seterusnya dan seterusnya. Selesai sholat baca Quran lagi, baca misalkan Al-Ikhlas, baca Falaq bin Nas, baca akhir surat Al-Baqarah, membaca surat Ali Imran, membaca akhir surat Al-Hasr. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu diwiridkan, dijadikan bacaan. Kenapa bacaannya adalah dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu jadi obat, jadi penenang hati. Bahkan ketika seseorang misalkan sedang ada istilahnya gangguan mistis, wah di ruqyah itu adalah dibacakan Al-Quran. Bahkan baginda Nabi ketika sholat, kenapa baginda Nabi mengulang membaca Falaq bin Nas? Karena ada yang mengganggunya, sihirnya, sehingga ketika baca Falaq bin Nas copot 1, Falaq bin Nas copot lagi 1, Falaq bin Nas copot lagi 1, simpulnya ya yang mengikat baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti ini jadi penenang. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka insya Allah hati kita semakin tentram. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Ketika hati tenang, pikiran pun akan tenang. Ketika hati tenang, pikiran akan jernih. Ketika hati jernih, maka amal perbuatan kita akan ada dalam kelancaran. Insya Allah semua yang kita lakukan dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang terjadi kepada diri kita, mari kita faida azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha la yuhibbul inallah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika kita berkehendak mau melakukan sesuatu, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mencintai orang yang berserah diri. Allah mencintai orang yang bertawakal. Kita bertawakal kepada Allah. Ya Allah, dengan adanya
turunnya Al-Quran ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Paling tidak kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Maka dengan pedoman itu kita melalui jalan yang benar, jalan yang tepat, jalan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui keutamaan nuzulul Quran, kita bisa mendapatkan ketenangan dari Al-Quran itu. Bahkan Al-Quran ini bisa menjadi obat penawar bagi hati yang lara. Insya Allah semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alsen TV, baru saja kita menyaksikan tayangan tausiah yang dibawakan oleh Ustadz Muhammad Rifki SBM SEMPD. Selanjutnya, saya memiliki 3 buah hadiah bagi pemirsa Alsen TV yang bisa menjawab pertanyaan berikut. Kata nuzulul Quran berasal dari bahasa titik-titik. Sekali lagi ya. Kata nuzulul Quran berasal dari bahasa titik-titik. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nuzulul Quran artinya adalah titik-titik. Sekali lagi, nuzulul Quran artinya adalah titik-titik. Dan pertanyaan yang ketiga adalah tanggal berapa tepatnya diturunkan Al-Quran. Oke, sekali lagi ya. Yang ketiga, tanggal berapa tepatnya diturunkan Al-Quran. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurin dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita masih dapat sama-sama menyaksikan tayangan di Alsen TV. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa Alsen TV, bagaimana kabarnya? Semoga dimanapun pemirsa Alsen TV berada, selalu dalam keadaan sehat dan semangat menjalankan ibadah puasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari ini, kita akan sama-sama menyaksikan segmen tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Malika Kanizafira dari kelas 8C. Dan hari ini Ananda Malika akan membacakan juz 17. Nah, pemirsa Alsen TV, sambil menyimak, mari sama-sama kita membaca ayat-ayat tersebut agar menambah keberkahan dan pahala untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fi hasmullahi katsira wa la yansurannallaha man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz.
alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur wa iyyukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun nuhin wa 'adun wa thamud wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa amlaitu lil kafirina thumma akhadtuhum fa kaifa kana nakir faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim mu'attalatin wa qasrim mashid. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wa ka'ayyim min qaryatin amlaitu laha wa hiya zalimu thumma akhadtuha wa ilayyal masir qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin falladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatih fayansahullahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimullahu ayatih wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innal zalimina lafi shiqaqim ba'id wa liya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika wa fayu'minu bihi fatukhbit
lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim wa la yazalul ladzina kafaru fi miryatim minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum adzabu yaumin aqim. Al-mulku yawma idzinillah Al-mulku yawma idzilillah Yahkumu bainahum Falladzina amanu wa amilus salihati fi jannatin na'im Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina faulaika lahum adzabun muhin Walladzina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa innallaha la'alimun halim dzalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi thumma bughiya alaihi la yansurannahu Allah innallaha la'afuwun ghafur dzalika bi annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil laili wa annallaha sami'un basir dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma' fatusbihul ardu mukhdarrah innallaha latifun khabir lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyun hamid alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrih wa yumsiku samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi idnih innallaha bin-nasi laraufur rahim wa huwal ladzi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum innal insana lakafur likullin ummatin ja'alna ma sakanhum nasikunhu fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim wa in
jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm. Wa ma lidh-dhalimina min nasir. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafarul munkar yakaduna yastuna billadina yatluna 'alaihim ayatina. Qul afa unabbi'ukum bi syarrim min dzalikum annar wa'adaha Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Wa yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastankidhuhu min du'ufat talibu wal matlub ma qadarullaha haqqa qadrih. Innallaha laqawiyyun aziz. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Fa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.